Bagi petambak udang, memahami fenomena molting pada udang merupakan salah satu kunci untuk memastikan pertumbuhan optimal dari udang budidaya. Sebab, molting alias pergantian kulit pada udang adalah tahap yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup udang secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita akan membahas apa itu molting pada udang, tahapannya, serta cara menangani udang di fase ini. Dengan begitu, harapannya Anda dapat tetap mengoptimalkan pertumbuhan udang saat menjalani proses krusial ini. Molting adalah proses di mana udang mengalami pergantian kulit atau eksoskeleton mereka. Proses molting terjadi secara berkala dalam siklus hidup udang sekitar 3 hingga 8 minggu sekali. Pada tahap ini, lapisan kulit lama menjadi terkelupas dan digantikan oleh kulit yang baru yang terbentuk di bawahnya. Meskipun molting adalah bagian alami dari siklus hidup udang, tahap ini perlu dipahami para petambak, sebab udang akan lebih rentan terhadap penyakit selama proses molting, karena mereka kehilangan perlindungan dari cangkang lama yang terkelupas. Oleh karena itu, penting bagi petambak untuk memberikan perhatian khusus pada udang yang sedang dalam proses molting. Caranya dengan menyediakan lingkungan yang stabil dan memantau kondisi air serta nutrisi untuk mengurangi stres pada udang. Dalam proses molting, ada 4 tahap yang dilalui oleh udang, yaitu pre-molting, molting, post-molting, dan intermolting. Berikut adalah penjelasan detail mengenai keempat tahap tersebut. 1. Pre-molting. Pre-molting merupakan tahap persiapan udang sebelum terjadinya molting. Ini adalah awal di mana udang mempersiapkan tubuhnya untuk melepaskan cangkang lama dan menggantinya dengan yang baru. Di fase ini, udang mulai memproduksi enzim dan hormon tertentu yang diperlukan untuk melunakkan cangkang lama, serta mempersiapkan udang untuk melepaskan cangkang yang sudah tua. Sebagian udang mungkin menunjukkan perilaku yang berbeda selama pre-molting, seperti kurangnya nafsu makan atau menjadi lebih pasif dari biasanya. Udang juga terkadang mencari tempat perlindungan dan mengurangi aktivitas mereka secara keseluruhan. 2. Molting. Molting adalah tahapan di mana udang melepaskan cangkang lama dan mengeluarkannya dari tubuhnya. Jadi, udang akan melepaskan diri dari cangkang lama dengan cara menggembungkan tubuh mereka dan mendorong cangkangnya keluar. Proses ini dapat memakan waktu beberapa jam dan merupakan tahapan yang rentan karena udang tidak memiliki perlindungan cangkang selama waktu ini. Setelah berhasil melepaskan cangkang lama, udang akan memiliki cangkang yang baru dan lebih lembut. Cangkang baru ini membutuhkan waktu untuk mengeras dan menguat, sehingga dapat memberikan perlindungan yang cukup kepada udang. 3. Post-molting. Post-molting adalah tahapan yang terjadi setelah udang berhasil mengganti cangkang lama dengan yang baru. Umumnya, selama fase ini, udang akan fokus pada pemulihan fisik dan penyesuaian diri dengan cangkang baru. Proses pembentukan cangkang baru membutuhkan energi yang besar. Jadi, metabolisme udang akan meningkat untuk mendukung pertumbuhan dan pengerasan cangkang baru. Dan mereka akan memerlukan sumber energi tambahan selama fase ini. Secara bertahap, cangkang baru akan mengeras dan menguat, memberikan perlindungan yang memadai bagi udang. Dan ketika cangkang baru telah mengeras sepenuhnya, udang akan kembali aktif dalam mencari makanan dan beraktivitas seperti biasa. 4. Intermolting. Intermolting adalah tahapan di antara periode molting, di mana udang memiliki cangkang yang sudah mengeras sepenuhnya dan kembali beraktivitas secara normal. Selama fase ini, udang akan mencari makan, bergerak di sekitar lingkungan mereka, dan berinteraksi dengan udang lainnya. Mereka juga akan menghabiskan waktu lebih banyak untuk bertumbuh, karena tidak lagi fokus pada proses pembentukan cangkang baru. Cara menangani udang molting. Perhatikan kualitas air tambak. Pastikan kualitas air tambak selalu terjaga. Hal ini meliputi stabilitas kadar kalsium yang diperlukan oleh udang untuk pembentukan kulit baru. Rutin memeriksa kadar fosfor dan mineral lainnya yang dibutuhkan oleh udang selama proses pembentukan kulit baru. Atur jumlah pakan udang. Sesuaikan pemberian pakan udang dengan fase moltingnya. Ketika udang selesai molting, mereka cenderung memiliki nafsu makan yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan. Oleh karena itu, tambahkan takaran pakan. Jadi kesimpulannya yaitu, molting adalah fase penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan udang budidaya. Untuk memastikan keberhasilan proses molting, para petambak perlu memahami berbagai aspek di dalam proses ini, mulai dari kebutuhan udang di tahap pre-molting, molting, post-molting, dan intermolting,
hingga melakukan pemeliharaan tambang selama udang melewati seluruh proses tersebut.